Halo guys, kembali lagi bersama saya, Suster Sepalia PBHK di podcast para Suster PBHK Let Me Tell You. Ya guys, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, biasanya kan teman-teman kalau nonton nih, tamunya tuh kan selalu kalau tidak Romo, Suster. Nah, kali ini kita punya yang spesial nih. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Mau lihat? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Iya. Halo. Halo. Halo bersama teman-teman kita di rumah. Halo. Semuanya. Iya guys. Jadi ke sore hari ini kita punya tamu kita adalah dua suami istri. Nah, ini ya karena tema kita sore hari ini berbicara tentang Santo Yosef model dalam hidup berkeluarga. Jadi kami khusus nih mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di podcast kami para Suster PBHK, yaitu Let Me Tell You. Selamat datang Ibu, Bapak. Ya, Suster, siapa apa kabar? Baik. Ya, pasti teman-teman di rumah penasaran kan? Mau kenalan dengan tamu spesial kita? Mau pasti? Oke. Ya tanpa bertunggu lama, langsung saja boleh perkenalan Bapak dan Ibu, nama asalnya dari mana gitu. Gitu. Boleh? Oke. Langsung? Nama saya Michael, istri saya Lia. Kami dari paroki Santo Bonaventura di Pulau Mas. Kami sudah nikah berapa lama ya? Udah 27 tahun ya, tahun ini kita 27 tahun. Luar biasa, 27 tahun guys, 27 tahun. Jadi sudah melewati pesta perak ya? Sudah. Pada saat pandemi. Pada saat pandemi, Ya, jadi hanya dalam pas ya Tuhan ini ya dalam masa pandemi jadi bisa lebih biasanya kan ada perayaan kan Pak ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam keluarga merayakan 25 tahun dan sekarang sudah 27 tahun, luar biasa. Puji Tuhan, iya. Oke. Jadi Bapak Michael dan Ibu Lia, Suster Sepalia dan Ibu Lia gitu. Hampir sama itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini kan bulan Maret nih. Bulan Maret kalau kami para Suster PBHK itu biasanya identik dengan bulan Santo Yosef. Nah, bukan hanya PBHK juga sih, terlebih keluarga Sepalia. Jadi ada MSC Sister. Kalau di Indonesia nggak ada MSC Sister. Para Suster TMM itu biasanya kami mendevosikan khusus bulan Maret untuk Santo Yosef. Ya, biasanya kan jatuh tanggal 19 Maret. Tapi karena tanggal 19 Maret tahun ini jatuh di hari Minggu, jadi dipindahkan ya. Jadi tanggal 20 di tahun ini, tanggal 20 hari Senin nanti. Ya, jadi kalau kita mau bilang ya Santo Yosef ini kan dia itu sebagai berkat bagi Tuhan sendiri dan juga bagi kita ya. Kalau mungkin Santo Yosef tidak menerima Maria ya sebagai istrinya, mungkin Tuhan Yesus tidak lahir ya. Jadi dia mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk menerima Maria dan akhirnya juga menerima Yesus dalam keluarga. Nah, dengan tema kita yaitu Yosef model dalam hidup berkeluarga. Jadi perbincangan kita nanti hari ini akan seputar dalam keluarga begitu para teman-teman semua, Bapak Michael dan Ibu Lia. Jadi kita ya santai aja ya, relax ya. Iya Ibu, Bapak Michael dan Bu Lia. Nah, kalau kita mau lihat dalam kitab suci kan jarang ya Santo Yosef ini dia berkata langsung gitu. Palingnya dari kutipan-kutipannya itu tidak pernah ada bahwa Santo Yosef langsung berbicara. Nah, jadi kalau mau dibilang dia kan pemeran di belakang layar gitu ya. Tapi dia dengan kesetiaannya mau menerima tugas yang sebenarnya berat ini. Jadi teman-teman juga penasaran nih dengan kesetiaan Santo Yosef, bagaimana sih Bapak dan Ibu sudah 27 tahun ya. Mau dibilang itu sudah sudah sangat
27 tahun kan sudah lama ya. Jadi bagaimana untuk Bapak dan Ibu saling setia satu dengan lain dengan ya bercerminkan dari kesetiaan Santo Yosef sendiri. Oke, siapa yang mau dulu? Lihat? Mungkin Michael dulu. Oh, oke. Mungkin kalau kita lihat dari Santo Yosef ya, dia seorang figur yang luar biasa. Mungkin nggak banyak ngomong gitu ya, tapi kalau kita lihat dari sejarah gereja dan kita lihat dari apa yang ditulis di dalam Injil kita ya di Matius gitu ya, cerita mengenai bagaimana Yusuf ini menerima Maria gitu ya sebagai istrinya. Padahal waktu itu mungkin dia dapat berita yang kurang mengenakan bahwa Maria ini, ya, mereka sudah bertunangan waktu itu, dikatakan mengandung gitu ya, telah mengandung dari Roh Kudus. Pada waktu Yusuf itu mendengar cerita itu gitu ya, atau Yosef mendengar cerita itu, Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa dia adalah seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan istrinya, calon istrinya gitu ya. Jadi dia mau meninggalkan diam-diam ya. Kalau kita lihat sejarahnya bangsa Yahudi pada waktu itu, kalau orang yang hamil di luar nikah ya, itu hukumannya mungkin sangat berat ya, bisa mungkin ada hukum pemusilan, terus kemudian mungkin dilempari batu dan sebagainya gitu ya. Tapi yang luar biasa, malaikat Allah tuh memberi mimpi ya kepada Yusuf gitu ya, bahwa jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu gitu ya. Terus kemudian singkat cerita tanpa panjang lebar mungkin cerita itu, kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, bagi saya adalah satu contoh keberanian gitu ya, untuk mengambil keputusan. Untuk komitmen itu nggak pernah mudah gitu ya. Untuk komitmen bertanggung jawab, mau menerima setiap keadaan itu juga nggak mudah gitu ya. Jadi itu langkah pertama memang dalam keluarga itu ya memang harus ada komitmen untuk setia gitu ya, komitmen untuk tetap bersama gitu hidup dalam berkeluarga. Dan saya yakin bahwa Yusuf itu memberi contoh yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat perjalanannya dia itu juga nggak mudah gitu ya. Begitu mengambil Maria sebagai istrinya, mereka harus pergi ya, terus kemudian harus mengungsi ya. Pada waktu itu mereka Kaisar Agustus itu ingin mengadakan cacah jiwa, mereka harus pergi ke Bethlehem ya, ke kota kelahiran daripada Yusuf itu. Dan di tengah jalan itu juga mereka dihadapi bahwa Maria juga harus melahirkan, nggak ada tempat gitu ya. Saya bisa membayangkan kalau saya sebagai seorang suami dan menghadapi tantangan yang kayak gitu, dan mungkin saya juga pikir sulit banget gitu ya dalam hidup ini. Tapi balik lagi bahwa kesetiaan gitu ya, terus kemudian pengorbanan dan keteguhan dan kerendahan hati itu mengambil peranan ya. Jadi karakter seorang Yusuf ya, Santo Yusuf itu begitu kuat gitu ya. Sehingga kita bisa ambil sebagai suatu contoh dalam kehidupan pernikahan Katolik ya. Nggak selamanya pernikahan itu adem-adem aja gitu ya, suster ya, tidak ada masalah gitu ya. Kita juga menghadapi banyak masalah yang saya rasa kita berdua juga rasakan itu berat gitu ya. Dan saya sebagai suami juga mungkin berpikir, aduh saya juga harus bertahan gitu ya, harus bertahan dan harus bisa juga membimbing istri saya dan anak-anak itu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, percaya gitu ya. Toh perlindungan Tuhan itu sempurna. Nah kalau kita lihat yang kalau saya bayangkan lagi, kalau saya terus membayangkan cerita ini, mereka harus berjalan terus kemudian membayangkan Marianya mengandung besar, terus naik di keledai mungkin ya, mereka Yusufnya itu berjalan ya, bukan naik kuda juga gitu ya, mungkin dia berjalan terus menuntun, dan jalannya bukan perjalanan yang pendek gitu, perjalanan yang panjang. Jadi
saya yakin bahwa kerja keras dan tanggung jawab itu terus melekat dalam hatinya, bahwa saya harus melindungi Maria, saya harus melindungi nanti bayi Yesus dan sebagainya. Dan nggak sampai di situ aja, setelah melahirkan mereka juga dihadapkan sesuatu yang luar biasa ya. Herodes akan membunuh anak-anak bayi dan mereka harus mengungsi ke Mesir dan lagi ya Maria dan bayinya dan membayangkan Yusuf membawa mereka gitu. Dan saya yakin juga gitu nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Kan mereka juga harus makan, ya kan, harus mencari juga nafkah. Gimana untuk menghidupi gitu ya. Sebagai kepala rumah tangga, ya sebagai ayah, bapak dengan Maria dan Yesus, ya, bayi Yesus gitu ya. Terus pergi ke Mesir gitu. Dan itu satu perjuangan yang saya rasa nggak pernah mudah ya. Dan itulah saya rasa itulah bentuk satu contoh yang luar biasa dari Santo Yosef ya, atau Yusuf ini ya, bahwa dia sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab, punya komitmen untuk terus membimbing keluarganya, memelihara keluarganya, mendoakan keluarganya juga gitu ya, supaya terus mengasihi Tuhan. Ya mungkin istri saya bisa menambahkan ya. Wow, saya mau nambahkan apa ya? Kayaknya semuanya udah diborong nih. Cuman yang saya belajar dari Santo Yosef ini benar apa kata Michael. Saya tuh belajar tentang sesuatu komitmen. Karena kita dalam rumah tangga itu ya komitmen itu yang penting buat kita. Jadi memang nggak gampang, itu udah 7 tahun pernikahan pun nggak mulai pasang surut juga. Sama seperti Santo Yosef tadi, mungkin dia berjalan, jalannya juga nggak rata, tapi dia komitmen dia untuk setia mendampingi Bunda Maria itu yang kita pegang juga. Komitmen kesetiaan dalam rumah tangga itu yang buat kami berdua, yang membuat kami bisa bertahan seperti sekarang. Apa yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, itu yang kami pegang. Sama seperti Santo Yosef, kerendahan hati juga itu yang kami pegang. Jadi kalau misalnya kita pun ada masalah apa dalam keluarga misalnya, ya salah satu nih harus mengalah gitu. Tetap kita menghormati, tetap saya menghormati mereka sebagai kepala keluarga. Mungkin dalam ini kita contoh Santo Yosef tetap menghormati Maria, Maria pun tetap menghormati, saya menghormati, balik lagi ke komitmen. Jadi apapun, kalau misalnya kita ada masalah, kita ada apa, tapi kita ingat komitmen kita di hadapan Tuhan, itu membuat kita semakin kuat. Itu dan betul ya, Mike? Ya, kalau saya membayangkan Yosef gitu ya, Santo Yosef, dia diberitahu tentang perjalanan ke depannya itu sulitnya seperti apa. Mungkin ya akan berpikir 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin untuk mengambil Maria sebagai istrinya gitu ya. Kalau segala sesuatu dibukakan di depan gitu ya. Oh nanti Yosef ya, kamu akan menderita, kamu akan jalan kaki dari sini sampai ke Bethlehem gitu ya. Karena sehari jalan kaki, dari situ kamu jalan kaki juga sampai ke Mesir ya, harus mengungsi gitu ya, kamu akan kehausan di jalan, terus nanti balik lagi di situ gitu. Terus kemudian dia menghadapi begitu banyak. Kalau itu dihadapkan di depan gitu ya, mungkin sebagai personal manusia mereka mikir, waduh, pikir-pikir juga gitu ya. Tapi itulah rahasia pernikahan kita, pernikahan yang sebagai pernikahan Katolik yang kudus gitu ya. Dan kita nggak dibukakan gitu di depan challenge-nya seperti apa dalam hidup ini ya. Nah, bisa aja kita jalan tiba-tiba udah berapa tahun kita menemui tantangan yang luar biasa besar gitu ya. Nah balik lagi itu challenge kita gitu, mau nggak kita mencontoh gitu ya, seperti keluarga kudus Yesus gitu ya, bahwa kayak komitmen ya, saya suaminya, saya mau gitu ya. Dan saya yakin itu keajaiban terjadi loh. Kenapa keajaiban terjadi? Pada waktu kan kalau orang hitung-hitung kehamilan 9 bulan melahirkan gitu ya, ya pada waktu mereka jalan-jalan tiba-tiba mereka harus mengungsi jalan, terus akhirnya tiba di Bethlehem melahirkan di sana. Ya nggak ada orang yang tanya berapa bulan kamu udah melahirkan kan? Ya saya rasa itu satu keajaiban bahwa Tuhan membawa mereka ke satu titik di mana mereka juga nggak tahu gitu. Hanya terus beriman kepada Tuhan, komitmen percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saya rasa itu, Suster.
Panjang kali ya, kepanjangan kali ya. Enggak, saya sampai terpukau begitu mendengarkan. Wow. Iya. Berarti memang yang utamanya adalah komitmen ya. Ya. Komitmen, jadi kembali ke awal sudah mau untuk menjadi satu keluarga gitu ya, saling rendah hati, mau mengalah, itu yang tadi saya tangkap gitu ya. Iya. Dan selalu yang terakhir ya berserah kepada Tuhan. Iya. Iya, betul. Iya. Luar biasa sekali. Ya memang betul sih, kalau kita mau dibilang, kalau kayak tadi seperti Bapak Michael bilang ya, misalnya sudah dibukakan nih, mau nanti kamu hidupnya nanti gini, itu pasti Ya, akan pasti ya berpikir 2 kali 3 kali berpikir kan. dulu. Oh iya. Iya. Ya, tiba-tiba mungkin suster, saya menerima panggilan sebagai Iya. suster. Terus kemudian Tuhan bukakan di depan begini. Nanti gini. Pasti nggak mau ya. Mungkin suster akan begini, akan berat hidupnya seperti begini. Mungkin suster akan bilang, oh, nanti dulu lah. Mungkin saya pikir saya nggak mau jadi suster, tapi nggak. Apalagi kan manusia itu mudah sekali ya, sudah ragu duluan sebelum mencoba gitu. Padahal dengan tantangan, kesulitan itu kita malah semakin dikuatkan. Betul. Dan kalau misalnya lancar-lancar saja, malah kita jadi ada apa ya, daya juangnya ya, daya juangnya. Iya kan, Santo Yusuf juga nggak terima apa sesuatu yang mengatakan, oh kamu nggak usah khawatir gitu ya, oh nggak ada tantangan, biasa aja, semua kan baik-baik aja, ya Yesus sama Bunda Maria oke aja gitu, nggak ada. Cuman ya malaikat hanya bilang, ya jangan takut, Jangan takut. ayo ambil, ya kasih dia nama Yesus, dia akan jadi juru selamat dunia ini. Dan dia percaya dengan kata-kata itu, dan dia mengimani itu, dan dia berjalan. Kalau udah berjalan harus apa? Harus komitmen ya dijalani gitu, betul. Dan keajaiban itu terjadi kalau dijalankan. Ya, keajaiban itu nggak akan terjadi kalau nggak dijalani. Iya, betul. Ya, keajaiban itu terjadi pada waktu ya sesuatu challenge itu ada di depan. Ya, itu baru terjadi keajaiban loh, suster. Kalau nggak biasa aja kan. Wah, luar biasa sekali Bapak. Oke. Peran Santo Yosef itu kan ya seperti di Injil ya, dia bermain sering dikatakan baru di belakang layar, dan ya nanti buahnya bisa dilihat dari hasil belakang layar itu, ya bisa dilihat dari anaknya atau Yesus sendiri gitu, bagaimana Yesus tumbuh menjadi pribadi yang ya tentu pasti ada campur tangan Santo Yosef ya gitu. Jadi tadi sudah disinggung-singgung sedikit nih tentang bagaimana untuk pendampingan kepada anak-anak gitu. Jadi yang mau ditanyakan itu, bagaimana sih Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang punya peran di belakang untuk apa ya mungkin memberi semangat atau motivasi untuk anak-anak sehingga bisa ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya, dan mungkin ya mencerminkan Yesus sendiri seperti Santo Yosef dan Bunda Maria. Coba mungkin kamu dulu. Gantian. Jadi kita gantian ya, karena kalau ada urusan anak pasti urusan soal ibu, soal mama. Oke. Memang nggak gampang buat puji Tuhan menitipkan anak ke kami satu. Proses saya cerita sepintas. Proses saya untuk mendapat berkat anak ini nggak gampang, suster. 10 tahun kami menunggu. Luar biasa. Nah itu kami pegangin komitmen kami, tapi kami tetap setia, kami tetap percaya akan janji Tuhan, bahwa anak yang Tuhan berikan buat kami itu suatu berkat anugerah yang Tuhan kasih. Nah memang nggak gampang didik anak-anak, apalagi zaman milenial sekarang ya, suster ya. Betul. Tapi buat saya itu, kami beri nama anak kami itu Gracia Natania. Artinya tuh anugerah Tuhan yang luar biasa. Buat kami itu suatu berkat anugerah lah. Setelah melalui penantian selama 10 tahun, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu akan kasih mujizat. Sama seperti mungkin Bunda Maria sama Santo Yesus, contoh orang tua yang Yesus punya kan. Nah itu juga kami mencoba untuk menerapkan seperti itu dalam keluarga kami, terutama untuk Gracia. Kami selalu bilang, ayo Gracia, sebelum kamu tidur kita berdoa, dan itu yang kami lakukan gitu loh. Sebelum, apalagi kalau misalnya dia lagi mau ujian apa gimana, ayo kita berdoa dulu.
dan minta berkat terutama dari papa sebagai seorang kepala keluarga. Itu yang saya lakukan sih. Jadi saya mencontoh keluarga kudus dari Nazaret itu kan, Yosef Maria itu. Yang kita harus menjadi contoh buat Gracia. Saya sering bilang kita jadi contoh buat Gracia, kita contoh. Malah sekarang mendidik anak tuh nggak gampang sekali, nggak gampang. Apalagi anak-anak zaman milenial, mereka udah gadget minta ampun. Tapi yang saya bersyukur ini, Gracia tuh bisa melihat sosok seorang seorang papa mungkin dalam diri Michael dan mama dan saya. Jadi kita tuh masih enjoy, kita tuh enjoy banget quality time kita. Memang kadang-kadang kalau diajak juga kadang-kadang udah males gitu. Ayo kasih kita mau dimakan. Tapi balik lagi, kita mau jadi satu keluarga yang utuh, jadi satu keluarga yang baik atau enggak. Jadi dia masih mau dengar dan dia masih mau sharing ke saya. Kalau ada papa dia cerita, "Ma, aku tuh tipe anak seperti ini loh, Ma." Dia kasih lihat gini-gini, "Ma, aku tuh punya teman begini-begini." Dia masih cerita. Nah, itu yang saya bersyukur banget loh, suster. Nggak gampang anak sekarang. Dan kalau apalagi kalau misalnya papanya baru pulang dari kantor, saya selalu bilang, "Gracia, papa udah pulang tuh." Selalu dia keluar dari kamar dan dia peluk papanya. Itu yang kita lakukan sampai sekarang. Jadi mendidik satu keluarga yang seperti keluarga kudus Nazaret memang nggak gampang. Jujur nggak gampang kan zaman sekarang. Tapi kita mencoba menerapkan biar Gracia itu bisa melihat bahwa papa mama itu seperti ini loh. Kita berdoa sama-sama. Kita tetap say hello, tetap kita tetap ragam lah, tetap ada quality time untuk keluarga. Itu sih yang mungkin yang saya bisa sharing ya. Ada tambahan Mike? Mungkin betul ya, suster. Santo Yosef mungkin nggak diceritakan banyak kali ya di kitabnya. Tapi kalau kita lihat, dia adalah, saya yakin dia adalah seorang kepala rumah tangga atau bapak yang punya contoh yang luar biasa gitu ya. Di Lukas 2 gitu ya, diceritakan pada waktu Santo Yosef sama Bunda Maria itu membawa Yesus pergi ke Yerusalem. Mereka ingin merayakan Paskah di sana. Gitu ya, ada satu kebiasaan bagi orang-orang Yahudi bahwa mereka harus membawa anak-anaknya, keluarganya mempersembahkan korban gitu ya di bait Allah gitu. Itu adalah satu contoh gitu, living by examples gitu, bahwa papanya itu membawa contoh gitu ya, membawa contoh untuk anaknya, keluarganya untuk pergi ke gereja atau pergi ke bait Allah, berbakti kepada Tuhannya gitu ya. Itu satu contoh yang luar biasa. Dan satu lagi gitu ya, ceritanya nggak sampai di situ ya. Kemudian mereka pulang tiba-tiba dengan rombongan mungkin ya, terus Yesus hilang ya. Dan itu anehnya 3 hari gitu, mereka mencari gitu, kemana Yesus gitu ya. Dan itu juga satu yang bagi saya adalah contoh yang luar biasa ya. Dia bukan orang yang gampang menyerah gitu, give up ya. Dia juga nggak mungkin panik atau apa, tapi dia terus mencari dan mencari gitu. Dan dia nggak pernah give up. Kalau saya yakin Santo Yosef itu nggak pernah give up. Ya, saya ingat banget gitu. Saya berpikir bahwa saya juga nggak harus give up ya. Saya harus bagaimanapun saya sebagai kepala rumah tangga ya, harus ya kuat gitu ya. Kadang-kadang istri saya kalau Gracia itu memang luar biasa ya. Jadi nggak mudah ya mas sekarang ya. Sekarang ya. Kadang-kadang istri saya bilang, "Aduh, saya udah nggak sanggup lagi deh didik dia gitu ya." Ya sudah, kamu aja yang didik dia gitu ya. Terus kemudian saya bilang, "Ya udah, kalau kamu give up, saya nggak give up. Saya bilang, I never give up. Saya nggak mau give up." Itu yang kata-kata yang mungkin saya sering ngomong kali ya. Ya saya benar-benar mau. Kalau kamu give up, saya nggak pernah give up. I never give up. Saya ayo lagi. Dan saya juga berpikir bahwa saya harus memberi contoh gitu ya, kepada Gracia bahwa papanya seperti begini gitu ya. Papanya bekerja keras, papanya begini, papanya pengen jadi orang yang setia. Dan kamu harus contoh papa kamu kayak gitu. Dan saya membiarkan Gracia gitu, artinya dia melewati kegagalan dia gitu. Dan saya rasa itu saya harus terima juga sebagai seorang ayah gitu, bahwa dia gagal kan. Dan saya yakin bahwa dengan kegagalan itu dia belajar sesuatu gitu. Saya yakin juga apa yang dilakukan dengan Santo Yosef ya sama gitu ya.
Dia membiarkan Yesus itu bertumbuh, gitu, bertumbuh. Dia membawa contohnya, gitu, menjadi seorang ayah yang luar biasa. Saya yakin dia seorang tukang kayu yang bekerja keras, yang memberi contoh kepada Yesus bagaimana untuk bisa memberi nafkah, gitu ya, setia kepada keluarga dan sebagainya. Saya rasa itu suster. Jadi memang tidak pernah mudah gitu ya membimbing anak-anak, tapi kita pun sampai sekarang masih belajar. Saya nggak pernah berhenti belajar. Saya senang belajar suster. Jadi saya memperhatikan hari demi hari gimana caranya kalau ini cara ini nggak bagus, nggak bisa gitu ya, mungkin dengan cara yang lain gitu. Dan saya yakin juga kalau kita memberi contoh yang benar, pasti ya anak kita pasti akan mengikuti. Dan saya yakin kalau kita juga bisa membawa dia ke dalam Tuhan lebih lagi, ya saya pengen lah ya, tujuan utama saya bukan pengen Gracia itu jadi hebat gitu enggak ya, tapi satu hal yang saya inginkan, saya berdua sama dia gitu, saya ingin Gracia itu mengenal Tuhan lebih lagi, takut akan Tuhan, dan saya yakin ya kalau dia takut akan Tuhan, dia mencintai Tuhan, berkat Tuhan itu pasti ada gitu bagi dia. Cara saya itu Ustaz. Bapak dan Ibu Michael, ya tentu pasti yang menyaksikan ini banyak nih keluarga-keluarga muda. Ada tidak sih harapan-harapan yang mungkin bisa dibagikan untuk keluarga-keluarga muda Katolik yang mungkin supaya bisa menjadi kekuatan mereka untuk ya dalam hidup berkeluarga mereka, mungkin supaya lebih setia dan mungkin bisa seperti sama dan Bapak dan Ibu sampai 27 tahun dan mungkin sampai maut memisahkan. Mungkin ada harapan-harapan untuk pasangan-pasangan muda Katolik. Ya, boleh? Oke. Mulia. Oke, saya dulu. Harapan kami untuk keluarga-keluarga muda Katolik. Kalian harus pegang komitmen kalian pada saat kalian mengucapkan janji pernikahan kalian itu di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, di hadapan keluarga kalian. Pegang komitmen itu. Nggak mudah memang mengarungi rumah tangga, itu memang nggak mudah. Kalau orang bilang, gampang, no, nggak gampang. Kami pun 27 tahun melalui pasang surut semuanya, tapi pada saat kami diproses, pada saat kami dalam masalah, kami selalu ingat teladan bagaimana Bunda Maria, Santa Yosef, itu keluarga Nazaret itu ya, bagaimana mereka tuh saling mengasihi, saling menghargai, dan berkomitmen. Nah itu yang kami pegang, komitmen mengasihi, komitmen untuk saling mengampuni, komitmen lebih mencintai lebih dan lebih lagi. Itu yang kami pegang pada saat kami menghadapi masalah, dan terutama untuk keluarga-keluarga muda Katolik ya, tetap kalian fokus ikut sertakan Tuhan dalam apapun dalam keluarga kalian. Kalian dalam masalah ikut sertakan Tuhan. Percaya mujizat itu ada, karena penyertaan Tuhan itu sempurna banget dalam keluarga. Dan kalian harus percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin keluarga-keluarga mereka. Kan bagi kami tuh keluarga itu yang terkecil, yang gereja yang terkecil itu ya keluarga. Dan keluarga ini justru kita bisa mengasihi, kita bisa lebih mencintai, lebih melaksanakan firman Tuhan itu sih. Satu hal yang sering saya ngomong, saya sering nasihatin Gracia. Gracia, kalau kamu cari pasangan hidup, bukan cari pasangan yang kaya, istilahnya apa. No, itu berkat yang Tuhan akan kasih, saya percaya. Tapi terutama carilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Karena kalau dia bukan takut gimana, maksudnya menghormati Tuhan. Karena kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti juga akan mengasihi kamu, mengasihi keluarga. Seperti Santo Yosef dan Bunda Maria juga, dia mengasihi, begitu mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi keluarganya. Mungkin itu, ini ada tambahan dari mana? Oh ya, mungkin kita kembali aja lihat dari contoh dari keluarga kudus ya, keluarga kudus Yesus gitu ya. Yosef, Santo Yosef, Bunda Maria gitu ya. Yosef itu orang yang berkomitmen gitu ya. Mungkin komitmen itu bukan hanya sekedar basic untuk saya mau gitu ya, tapi itu adalah dasar gitu ya. Mencintai adalah komitmen gitu ya. Mencintai, komitmen, mengasihi itu adalah sebuah komitmen. Pada waktu komitmen itu diambil ya, bagi kita nih keluarga Katolik, ya kita harus hadapi gitu.
Santo Yosef itu waktu dia komitmen, iya Tuhan aku mau gitu ya. Besoknya dia langsung ambil keputusan mengambil Maria sebagai istrinya. Dan proses hidup jalan. Jadi harus melewati gitu ya, gurun pasir, nyebrang ke Bethlehem. Dia menyaksikan bahwa istrinya gitu melahirkan di yang kandang domba gitu ya, terus kemudian dia harus membawa istrinya ke Mesir. Itu satu perjalanan yang luar biasa gitu. Itu ada satu komitmen. Jadi mengasihi, mencintai itu bukan perasaan tapi adalah satu komitmen. Komitmen ya. Jadi Santo Yusuf sudah menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini adalah komitmen. Ya, kita harus berjuang untuk keluarga kita. Kita harus berjuang mempertahankan pernikahan kita. Kita harus berjuang untuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan untuk hidup ini. Dan kalau itu kita lakukan komitmen terpegang ya, saya yakin kita bahwa hidup ini ya akan terus diberkati dan terus langgeng gitu ya. Meskipun badai itu datang ya, apapun badai kehidupan itu bisa datang gitu. Tapi kalau kita pegang komitmen, saya tetap akan mengasihi. Saya akan tetap mencintai. Sulitnya gimana pun nggak apa-apa, saya tetap akan jalani gitu. Saya akan jalani. Saya mau jadi contoh buat keluarga saya. Saya mau jadi contoh buat anak-anak saya gitu. Dan saya rasa itu ya akan terus kita bawa gitu supaya keluarga kita, keluarga Katolik kita, keluarga Kristiani kita akan terus bertahan gitu sampai nanti maut memisahkan kita. Saya rasa itu sih, Suster. Mungkin itu keteladanan dari keluarga kudus Yesus itu harus kita pegang gitu ya dalam kehidupan setiap keluarga Katolik. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita harus selalu saling komitmen ya, intinya itu untuk ya ternyata cinta itu komitmen, mengasihi itu komitmen ya. Jadi keterbukaan hati ya, selalu beriman kepada Tuhan itu nomor satu itu sekali. Karena betul ya, mengasihi itu bukan perasaan. Mengasihi adalah satu komitmen. Kalau mengasihi itu cuma perasaan, itu akan last, akan berakhir. Ya, suster saya mau jadi suster, komitmen. Karena di tengah perjalanan suster itu kan suster akan menghadapi segala macam badai kehidupan ini. Nah terus akan komit meskipun sulitnya seperti apa kan harus berkomitmen. Jadi kita berpikir bahwa mengasihi itu adalah satu komitmen, mencintai adalah komitmen. Jadi saya selalu bilang, kamu give up, saya never give up. Saya nggak mau give up. Sampai kapan? Sampai kamu bisa. Ya, saya mengasihi Gracia, saya mengasihi bukan karena dia sayang atau apa, karena saya mengasihi. Suatu ketika dia mengecewakan saya, it's okay, saya tetap mengasihi. Nah itu komitmen saya untuk tetap mengasihi. Ya. Jadi dengan itu pula kan nanti memberi kekuatan juga ya untuk misalnya kayak tadi ya, kamu give up, saya don't give up jadi sehingga akhirnya semangat lagi, akhirnya sama-sama lagi, akhirnya dan terus berjalan bersama itu yang terpenting sebenarnya ya. Jadi ya mengingat kembali yang tadi juga bahwa saling terbuka ya itu ya. Saling terbuka. Karena kalau ya diam-diam aja atau satunya tidak mau mengalah ya tidak akan ketemu begitu ya kan. Betul. Jadi harus ada yang saling dan kembali untuk selalu komitmen dan percaya pada Tuhan. Luar biasa sekali Pak Michael dan Bu Lia. Saya tuh takut salah nih sebenarnya tadi Pak Mikael. Pak Michael ya. Oke, terima kasih sekali loh. Kami sangat berterima kasih Bapak dan Ibu sudah mau hadir di podcast kami. Senang juga berbagi, Suster. Iya, kebetulan kan ya biarawati ya tidak berkeluarga, jadi memang dari situ juga saya dan juga mungkin ya yang terpanggil juga boleh belajar dan mungkin juga nanti menjadi kalau misalnya ada keluarga atau keluarga muda itu juga kita juga boleh menjadi ya setidaknya sudah tahulah gitu sedikit-sedikit gitu dari Bapak dan Ibu. Dan ya terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast kami ini. Dan nanti kalau misalnya kami undang lagi jangan untuk main ya. Oke, Suster. Ya, dan terima kasih sekali nih teman-teman, Pak Michael dan Bu Lia sudah mau berbagi dengan kita ya tentang
bagaimana Santo Yosef boleh menjadi teladan dalam hidup, boleh menjadi model dalam hidup berkeluarga. Dan ya semoga apa yang tadi disampaikan ya boleh ya mungkin ada yang menjadi kekuatan baru untuk teman-teman di luar sana ya. Itu kita sangat bersyukur ya tentu ya, boleh berbagi pengalaman gitu. Iya. Ya. Mungkin mau say hello sama Gracia. Gracia. Bye Gracia, I love you, I love you. Luar biasa punya papa dan mama. Seperti Pak Michael dan Bu Lia. Oke. Jadi Pak Michael dan Bu Lia boleh nggak ajak teman-teman untuk like, comment, and subscribe ini channel ini karena ya teman-teman semua harus like and comment ya. Ya, like and comment Yes. channel para suster PBHK biar mungkin nanti suatu saat bisa ngundang lagi kan dan karena jujur saya merasa sangat dibukakan ya, mungkin kayak selama ini hanya pikirnya pasangan berani untuk membangun keluarga kan hanya berdasarkan perasaan cinta, dan ternyata cinta itu lebih dari itu ya, komitmen bukan hanya perasaan yang seperti dibilang kalau itu akan mungkin hilang, akan lenyap kalau misalnya ada masalah begitu. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi. Oke, Tuhan berkati. Dah.